Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas IE 20C4 Fakultas Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa ingin mempresentasikan materi tentang penyelesaian program dinamik mata kuliah matematika optimasi. Untuk nama-nama anggotanya yaitu yang pertama ada Muhammad Reza, yang kedua Safina Puspitasari, yang ketiga Faris Hani Karim, yang keempat Yesika Devina, yang kelima Juhaini, yang keenam saya sendiri Seto Bayu Prabowo. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari program dinamik. Apa sih itu program dinamik? Program dinamik adalah suatu teknik matematis yang biasanya digunakan untuk membuat suatu keputusan dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Pemrograman dinamik ini pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama Richard Bellman pada tahun 1957. Dalam hal ini, program dinamik menyediakan prosedur sistematis untuk menentukan kombinasi keputusan yang optimal. Tujuan utama program dinamik ialah untuk mempermudah penyelesaian persoalan optimasi yang mempunyai karakteristik tertentu. Pemrograman dinamik memberikan prosedur yang sistematis untuk menentukan kombinasi pengambilan keputusan yang maksimalkan keseluruhan efektivitas. Berbeda dengan linear programming, dalam program dinamik tidak ada rumus formula matematis standar. Program dinamik ini lebih merupakan suatu tipe pemecahan suatu masalah dengan cara pendekatan secara umum. Di sini ada contoh gambar tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Pendekatan program dinamik didasarkan pada prinsip optimasi Bellman pada tahun 1950 yang mengatakan suatu kebijakan optimal mempunyai sifat bahwa apapun keadaan dan keputusan awal, keputusan berikutnya harus membentuk suatu kebijakan optimal dengan memperhatikan keadaan dari hasil keputusan pertama. Pada gambar samping secara umum menyatakan yang pertama besaran sampai besaran BIJ menyatakan jumlah biaya yang diperlukan untuk perluasan dan PIJ menyatakan jumlah perolehan dari tahap yang I. Untuk rencana perluasan J, nomor 2, tahap I diperluas dengan alternatif bicara perluasan J. Yang nomor 3, BIJ sama dengan PIJ sama dengan 0 untuk alternatif awal yaitu tanpa perluasan sama sekali. Keistimewaan dasar yang mencirikan masalah pada program dinamik adalah sebagai berikut. Pertama, masalah dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage, yang pada setiap tahapannya diambil satu keputusan. Nomor 2, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah keadaan stage yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, keadaan merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Yang ketiga, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Yang keempat, ongkos pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Yang kelima, ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap yang sudah berjalan dan ongkos tahap tersebut. Keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Yang ketujuh, adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk status pada tahap K plus 1. Yang kedelapan, prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. N besar sama dengan banyaknya tahap, N kecil sama dengan label untuk tahap sekarang, N kecil sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sn sama dengan keadaan sekarang untuk tahap N,
xn sama dengan perubahan keputusan untuk tahap n, xn kali sama dengan nilai optimal xn diketahui Sn Fn kurung buka Sn xn kurung tutup sama dengan fungsi transisi atau bisa disebut juga kontribusi tahap n plus 1 seterusnya sama dengan n besar kepada fungsi tujuan bila sistem dimulai dari keadaan Sn pada tahap n, keputusan sekarang adalah xn dan keputusan optimal dibuat sesudahnya. Fn kali kurung buka Sn kurung tutup sama dengan nilai optimal dari fungsi transisi. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Program dinamik deterministik. Pendekatan program dinamik ke masalah deterministik di mana keadaan pada tahap berikut ditentukan sepenuhnya oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada tahap sekarang. Program dinamik deterministik dapat diuraikan dengan gambar diagram yang ditunjukkan sebagai berikut ini. Sn menjadi Sn plus 1. Program dinamik probabilistik. Karena adanya struktur probabilistik, hubungan antara Fn, Sn, Xn, dan Fn plus 1 dalam kurung Sn, Xn sedikit lebih rumit daripada untuk pemrograman dinamik deterministik. Bentuk yang tepat dari hubungan tersebut tergantung pada bentuk fungsi tujuan secara umum. Terdapat dua hal dalam pemrograman dinamik probabilistik, yaitu state. Berikutnya tidak seluruhnya ditentukan oleh state dan keputusan pada state saat ini, tetapi ada suatu distribusi kemungkinan mengenai apa yang akan terjadi. Distribusi kemungkinan ini masih seluruhnya ditentukan oleh state dan keputusan pada state saat ini. Struktur dasar dalam pemrograman dinamik probabilistik diuraikan pada gambar berikut ini. Keadaan, keputusan, dan probabilitas. Nah, prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas ada 6, yaitu pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. 2. Prinsip optimalitas, yaitu jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. 3. Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. 4. Ongkos pada tahap K plus 1 sama dengan ongkos yang dihasilkan pada tahap K. Ditambah ongkos dari tahap K ke tahap K plus 1. 5. Dengan prinsip optimalitas ini dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. 6. Pada metode Greene, hanya satu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan, sedangkan pada metode program dinamis, lebih dari satu rangkaian keputusan. Hanya rangkaian keputusan yang memenuhi prinsip optimalitas yang akan dihasilkan. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Dua pendekatan program dinamis atau PD. Dua pendekatan yang digunakan dalam PD sendiri, yaitu yang pertama, ada program dinamis maju atau forward atau up down. Yang kedua, ada program dinamis mundur atau backward atau bottom up. Misalkan, X1, X2, sampai dengan Xn menyatakan peubah atau variabel keputusan yang harus dibuat masing-masing untuk tahap 1, 2, sampai dengan N. Maka, yang pertama, program dinamis maju. Program dinamis bergerak mulai dari tahap 1, terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sampai tahap N. Runtunan peubah keputusan adalah X1,
X2 sampai dengan Xn. Yang kedua, program dinamis mundur. Program dinamis bergerak mulai dari tahap N, terus mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya sampai tahap 1. Penentuan peubah keputusan adalah Xn, Xn-1, sampai dengan X1. Selanjutnya, prinsip optimalitas pada program dinamis maju, yaitu ongkos pada tahap K plus 1 sama dengan ongkos yang dihasilkan pada tahap K ditambah ongkos dari tahap K ke tahap K plus 1. Dengan rumus sebagai berikut. K sama dengan 1, 2, sampai dengan N-1. Selanjutnya, prinsip optimalitas pada program dinamis mundur. Ongkos pada tahap K sama dengan ongkos yang dihasilkan pada tahap K plus 1 ditambah ongkos dari tahap K plus 1 ke tahap K. Dengan rumus K sama dengan N, N-1 sampai dengan 1. Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan algoritma program dinamis. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, karakteristikan struktur solusi optimal. Yang kedua, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Yang ketiga, hitung nilai solusi optimal secara maju maupun secara mundur. Dan yang terakhir, konstruksi solusi optimal. Nah, di sini ada contoh soal. Lintasan terpendek atau shortest path. Soalnya, tentukan lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul 10 dengan gambar sebagai berikut. Bisa kita lihat contoh gambarnya. Selanjutnya, penyelesaian soal akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penyelesaian dengan program dinamis mundur. Misalkan X1, X2 sama dengan X4 adalah simpul-simpul yang dikunjungi pada tahap K, buka kurung K sama dengan 1, 2, 3, 4, tutup kurung. Maka rute yang dilalui adalah X1, X2, X3, X4, 10. Yang dalam hal ini X1 sama dengan 1. Pada persoalan ini, A. Tahap K adalah proses memilih simpul tujuan berikutnya ada pada tahap. B. Status S yang berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul-simpul di dalam graf. Relasi recurrence berikut menyatakan lintasan terpendek dari status S ke X4 pada tahap K. F1S sama dengan CX titik basis. FKS sama dengan minimal buka kurung kurawa CXS plus FK kurang 1 buka kurung XK tutup kurung kurawa titik recurrence. Tujuan program dinamis maju mendapatkan F410 dengan cara mencari F1S, F2S, F3S terlebih dahulu. Tahap pertama, F1S sama dengan CX1S. Berikut adalah contohnya. Di sini terdapat kolom S, solusi optimum, F1S, dan XK. Contohnya seperti ini, 221, 341, 431. Catatan XK adalah nilai XK yang meminimumkan Fs. Tahap kedua, F2S sama dengan minimal buka kurung kurawa CXS plus F1 buka kurung X2 tutup kurung kurawa. Berikut adalah contohnya. Di sini terdapat tabel X2S, F2 buka kurung X2, S tutup kurung sama dengan CX2, S plus F1 buka kurung X2 tutup kurung. Dapat 2, 3, 4 solusi optimum. F3 buka kurung S X kali 2. Untuk tabelnya hasilnya 5, 9, 7, 7, 7, 3 atau 4. 6, 6, 6, 4, 4, 4. 7, 8, 8, 8, 8, 2, 3, 4. Itu ada tahap 3, F3S sama dengan min CXS ditambah F2 buka kurung X3 tutup kurung. Untuk tabelnya seperti yang ada di layar. Untuk yang pertama itu ada X2S, itu menghasilkan 8 dan 9. Untuk F2 buka kurung X3, S tutup kurung sama dengan CX3, S
ditambah F2 buka kurung X3 tutup kurung itu dapat menghasilkan 5, 6, 7 untuk tabel pertama, dan untuk tabel keduanya itu ada 8, 10, dan 11. Untuk tabel ketiga yaitu ada 1, 7, 11, dan 1. Untuk solusi optimumnya untuk F3S itu ada 8 dan 7. Untuk X3 itu ada 5 dan 6. Next. Untuk tahap keempat, F4S sama dengan min CXS ditambah F3 buka kurung X4 tutup kurung, itu menghasilkan tabel untuk X1S itu hanya 10, dan untuk F1 tutup kurung X4S tutup kurung sama dengan CX4S ditambah F3 buka kurung X4 tutup kurung, itu ada untuk tabel pertama itu ada 8 dan 9, dan tabel keduanya itu ada 11 dan 11. Untuk solusi optimumnya itu ada F4 buka kurung S tutup kurung menghasilkan angka 11, dan X4 itu menghasilkan 8 atau 9. Next. Jadi di sini itu ada tabel panjang lintasan terpendek di mana terdapat X1, X2, X3 dan X4. Jadi ada 3 lintasan terpendek dari 1 ke 10, yaitu 1, 3, 5, 8, 10. Dan ada juga 1, 4, 5, 8, 10. Terus untuk yang ketiga itu ada 1, 4, 6, 9, dan 10. Yang mana panjang ketiga lintasan tersebut sama-sama yaitu 11. Next. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu contoh soal penganggaran modal atau capital budgeting. Sebuah perusahaan berencana akan mengembangkan usaha atau proyek melalui ketiga buah pabrik atau plan yang dimilikinya. Setiap pabrik diminta mengirimkan proposal, boleh lebih dari 1, ke perusahaan untuk proyek yang akan dikembangkan. Setiap proposal memuat total biaya yang dibutuhkan dan total keuntungan atau revenue yang akan diperoleh dari pengembangan usaha itu. Perusahaan menganggarkan 5 miliar untuk alokasi dana bagi ketiga pabriknya itu. Tabel berikut meringkaskan nilai C dan R untuk masing-masing proposal proyek. Proposal proyek bernilai 0 sengaja dicantumkan yang berarti tidak ada alokasi dana yang diberikan untuk setiap pabrik. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang maksimum dari pengalokasian dana sebesar 5 miliar tersebut. Selesaikan persoalan ini dengan program dinamis. Untuk penyelesaiannya dengan program dinamis, yaitu tahap K adalah proses pengalokasian dana untuk setiap pabrik. Ada 3 tahap. Tiap pabrik mendefinisikan sebuah tahap. Lalu status XK menyatakan jumlah modal yang dialokasikan pada setiap tahap, namun terikat bersama semua tahap lainnya. Yang terakhir yaitu alternatif atau P, menyatakan proposal proyek yang diusulkan setiap pabrik. Pabrik 1, 2, dan 3 masing-masing memiliki 3, 4, dan 2 alternatif proposal. Selanjutnya, perubahan status yang terdapat pada tahap 1, 2, dan 3. X1 modal yang dialokasikan pada tahap 1. X2 modal yang dialokasikan pada tahap 1 dan 2. X3 modal yang dialokasikan pada tahap 1, 2, dan 3. Ini adalah tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jadi kemungkinan nilai untuk X1, X2, dan X2 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 miliar. Sedangkan untuk X3 adalah 5 miliar. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.